Jakarta pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 disergap ketegangan setelah diumumkannya Gerakan 30 September lewat RRI dan mulai mencuatnya informasi tentang penculikan sejumlah jenderal penting Angkatan Darat dari rumahnya masing-masing. Situasi benar-benar mencekam saat itu. Markas tentara pun dilanda ketegangan. Seperti di markas Kostrad, mengutip buku, Suasana tanggal 1 Oktober tahun 1965. Setelah pecah pemberontakan G30 SPKI, yang disusun Pusat Data dan Analisis Tempo, setelah Letkol Untung Syamsuri, Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa yang mendaku Komandan Gerakan 30 September mengumumkan soal gerakannya. Pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Pangkostrat Maijen Soeharto langsung menggelar briefing dengan stafnya. Briefing ini antara lain dihadiri Kepala Staf Kolonel Ahmad Wiranata Kusuma, Asisten Intelijen Kolonel Yoga Sugomo, dan Asisten Operasi Kolonel Wahono dan para perwira lainnya yang sudah hadir di Kostrad. Saya banyak mengenal Untung sejak dulu, dan Untung sendiri sejak 1945 merupakan anak didik tokoh PKI Alimin, kata Maijen Soeharto dalam briefing tersebut. Dalam briefing di hadapan anak buahnya, Jenderal asal Kemukus ini juga menjelaskan soal Dewan Jenderal yang dituduhkan Letkol Untung Syamsuri akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Dengan tegas Soeharto mengatakan, tuduhan itu fitnah. Dengan tegas pula, Soeharto mengatakan, ia akan menumpas gerakan Letkol Untung dan kawan-kawan karena ia menganggap apa yang dilakukan mereka bentuk pemberontakan. Dengan ridha Tuhan, insya Allah kita akan diberi jalan untuk menumpas gerakan pemberontakan yang dipimpin si Untung. Bagaimana? Kata Soeharto menutup briefing. Kami ikut Pak Harto, jawab para staf yang hadir dalam briefing di Kostrad secara berbarengan. Setelah itu, konsolidasi keluar pun dilakukan. Kapten Herman Sarens Sudiro diperintahkan Soeharto memanggil Komandan RPKAD. Kolonel Sarwo Edi Wibowo, Herman Sarens langsung bergerak ke Cijantung, markas RPKAD dengan mengendarai panser. Ketika itu, menurut standing order yang berlaku di Angkatan Darat, Menteri Panglima Angkatan Darat, Men Pangat, sedang keluar negeri atau berhalangan hadir maka Panglima Kostrad selalu menjadi penjabat Pangat. Hal ini berlaku berdasarkan pertimbangan senioritas. Maka, ketika sudah masuk informasi bahwa Menteri Panglima Angkatan Darat Ahmad Yani diculik, Soeharto pun memutuskan untuk mengambil alih sementara pimpinan Angkatan Darat berdasarkan standing order tersebut. Pagi itu juga, Maijen Soeharto mengontak lewat telepon Panglima Angkatan Laut, Laksamana Martadinata. Soeharto juga menghubungi Panglima Angkatan Kepolisian Sucipto Danukusumo. Menteri Panglima Angkatan Udara Omar Dhani juga dihubungi, tapi diterima salah seorang deputinya, Komodor Leo Watimena. Menurut Pusat Data dan Analisis Tempo dalam buku yang disusunnya, kepada para panglima itu, Soeharto menyampaikan analisanya tentang G30S. Soeharto mengatakan bahwa pimpinan Angkatan Darat untuk sementara dia pegang karena nasib Ahmad Yani belum diketahui. Ia juga meminta kerjasama angkatan lain seraya meminta agar pasukan harap dikonsinyir dan bila bergerak supaya memberitahu Kostrad. Tampaknya, pagi itu ada kesesuaian di antara Angkatan Darat, Laut dan Kepolisian, kecuali Auri, sebab, seperti diketahui, sekitar pukul 10 pagi, Men Pango Omar Dhani membuat pengumuman bahwa Auri mendukung G30S. Menurut Pusat Data dan Analisis Tempo, pada masa itu, setiap angkatan unsur ABRI memiliki otonomi masing-masing. Sebagai menteri dan panglima angkatan menurut hierarki, mereka langsung berada di bawah presiden, panglima tertinggi ABRI. Malah tiap angkatan seakan berlomba-lomba menunjukkan kebanggaan korps. TNI AD punya RPKAD. Sedang Auri punya PGT atau pasukan gerak cepat, sementara Angkatan Laut punya KKO, dan Kepolisian punya pasukan para yang disebut Resimen Pelopor. Tak jarang persaingan itu melewati garis hingga terjadi insiden di antara mereka. Maka, bisa dibayangkan sulitnya mengkoordinasikan unsur-unsur ABRI itu untuk menghadapi G30S. Apalagi Gestapo menyebutkan bahwa gerakan mereka semata persoalan intern Angkatan Darat. Problem besar lainnya yang dihadapi Maijen Soeharto. Di Halim Perdana Kusuma Presiden Soekarno memutuskan mengambil alih kepemimpinan Angkatan Darat dan menunjuk asisten 3 personalia Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samudro sebagai pelaksana Men Pangat.
Padahal, Pranoto diketahui sebagai seorang perwira yang kiri. Tapi kemudian Pranoto tertahan di Kostrad, tak bisa menemui Bung Karno di Halim ketika dipanggil Kolonel Wijanarko. Salah satu ajudan presiden yang diutus Bung Karno memanggil Pranoto ke Halim. Kepada Kolonel Bambang Wijanarko, ajudan presiden, yang ditugasi menjemput Pranoto ke Kostrad malam itu. Jenderal Nasution yang telah bergabung di Kostrad sejak senja hari berkata, "Kami tidak menolak order presiden. Tapi order itu belum bisa dilaksanakan. Jenderal Soeharto sedang memimpin operasi. Tentulah tidak bisa dihentikan begitu saja," kata Jenderal Nasution. Soeharto, Nasution dan para perwira yang berkumpul di Kostrad pun akhirnya memutuskan untuk menguasai pangkalan udara Halim Perdana Kusuma yang dianggap di sana komplotan gerakan 30 September yang akan mereka tumpas membangun basisnya. Apalagi ada kabar, jika Auri akan menyerang Kostrad, menguasai Halim, adalah sangat penting untuk melancarkan operasi. Tapi, kendalanya ketika itu Presiden Soekarno masih ada di Halim. Maka, Soeharto dan Nasution pun meminta Bambang Wijanarko agar sebisa mungkin mengeluarkan Bung Karno dari Halim selambat-lambatnya sebelum tengah malam, karena Halim bakal diserbu. Sebelumnya, pasukan RPKAD diperintahkan untuk menguasai RRI dan kantor pusat telekomunikasi. Dua objek vital ini sebelumnya jadi corong gerakan 30 September. Hanya dalam waktu singkat, dua objek vital itu dapat dikuasai. Setelah itu, baru pangkalan Halim yang disasar. Bung Karno pun akhirnya pergi meninggal Halim menjelang tengah malam. Pada dini hari, pasukan RPKAD dengan didukung pasukan kavaleri dan Ion 328 dari Siliwangi bergerak mengepung Halim. Pada pagi hari, Halim sudah dikuasai. Sempat terjadi kontak tembak antara RPKAD dengan pasukan Ion 454 di Ponegoro yang mendukung G30S. Pasukan ini sebelumnya berjaga di sekitaran Monas tapi kemudian menarik diri ke Halim. Saat itu, ada dua pasukan yang berjaga di sekitaran Monas dan Istana yakni Ion 454 dan Ion 530 dari Brawijaya. Tapi setelah dilakukan negosiasi oleh Soeharto, akhirnya pasukan Ion 530 bergabung ke Kostrad. Kontak tembak antara RPKAD dengan Ion 454 itu sendiri dapat dihentikan berkat campur tangan Komodor Ignatius Dewanto, salah seorang perwira tinggi Auri. Pasukan Ion 454 akhirnya memilih menyingkir dari Halim lalu menuju ke Lubang Buaya. Lokasi berkumpulnya para pentolan gerakan 30 September. Pada tanggal 2 Oktober tahun 1965, Presiden Soekarno mengundang para panglima, termasuk Soeharto, ke Istana Bogor. Dalam pertemuan menegangkan yang berlangsung berjam-jam itu, Soekarno bertahan pada keputusannya tentang penunjukan Pranoto. Dicapai kompromi, Soekarno menugasi Soeharto untuk melakukan tugas memulihkan keamanan dan ketertiban setelah terjadinya peristiwa G30S. Dengan itu, Soeharto memegang tugas sebagai Kopkamtib, dan dengan tugas itu pula, penumpasan gerakan 30 September bisa ia lanjutkan. Sampai akhirnya, pada tanggal 9 Oktober tahun 1965, salah satu tokoh G30S, ex-kolonel Latif, tertangkap di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Dalam penyergapan yang dilakukan pasukan Siliwangi itu, ada beberapa dokumen yang ditemukan di tempat persembunyian Latif. Salah satu dokumen itu antara lain, sepucuk surat yang Latif tulis dan ditujukan kepada pejabat Menpangat pilihan Bung Karno yakni Mayor Jenderal Pranoto. Isinya, Latif mohon petunjuk pada Pranoto tentang langkah-langkah yang mesti diambilnya. Dokumen itu kemudian oleh Soeharto diserahkan kepada Presiden Soekarno. Memang, dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap para pelaku G30 SPKI belakangan diketahui bahwa Pranoto pernah mengikuti rapat di rumah Syam Kamaruzaman, tokoh Biro Khusus PKI itu pada September tahun 1965. Akhirnya Soekarno mencopot Pranoto. Kemudian pada tanggal 14 Oktober tahun 1965, Maijen Soeharto dilantik menjadi Menpangat menggantikan Pranoto. Sementara Pranoto ditahan,